Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast horor. Cerita kali ini berjudul Pendakian Mistis Gunung Arjuna. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari liburan semester, kami satu kelompok, ada aku, Nia, Maya, Fajar, Agus, Herman, dan Aldi. Mereka adalah remaja yang gemar melakukan pendakian, kecuali aku. Aku masih awam dalam hal pendakian. Pendakian kali ini adalah pendakian kedua bagiku. Karena sebelumnya aku mendaki ke Gunung Penanggungan yang tingginya mencapai kurang lebih 1500 mdpl. Hari Jumat pagi kami berkumpul di kosan Fajar untuk membahas dan mempersiapkan pendakian keesokan harinya. Dari menentukan jalur hingga menyewa peralatan yang belum lengkap. Setelah lama kami berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuna via jalur Purwosari dan turun via jalur Lawang. Karena kata Fajar, kalau mendaki via Purwosari, melihat banyaknya peninggalan Majapahit di masa lampau. Singkat cerita, karena hari sudah mulai sore, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Dan malam harinya aku browsing di internet mencari artikel yang membahas tentang pantangan di Gunung Arjuna. Dan aku menemukan salah satu artikel, yaitu dilarang mendaki dengan jumlah ganjil. Singkat cerita, keesokan harinya kami berkumpul di kampus dan berencana berangkat bareng dari kampus dengan menaiki kendaraan umum. Pada saat kami berkumpul di kampus, aku mendapat telepon dari Agus dan memberi kabar bahwa hari itu Agus tidak bisa ikut mendaki karena ada keperluan yang mendesak dan benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Aku memberitahu Fajar tentang itu dan Fajar sedikit kesal mendengarnya. Hingga akhirnya Fajar memutuskan untuk berangkat berlima. Mengingat artikel yang aku baca semalam bahwa mendaki ke Gunung Arjuna tidak boleh ganjil, aku pun bilang kepada Fajar, "Jar, apa nggak sebaiknya ditunda aja pendakiannya?" Kataku, "Memang kenapa ditunda?" Jawab Fajar dengan sedikit kesal. Aku sedikit bingung menjawabnya dan enggan jujur karena takut dibilang penakut. Kan gak enak sama Agus. Lagian kita kan berlima. Emang gak apa-apa kalau ganjil? Tanyaku. Enggak, kita tetap harus berangkat hari ini juga. Kita udah terlanjur ke bawah perlengkapan loh. Lagian, kamu aja percaya sama gituan? Jawab Fajar yang masih kesal. Mendengar perkataan Fajar itu, kami pun menurut dan berangkat hari itu juga. Sehabis duhur, kami berangkat dari Surabaya menuju pos pendaftaran Gunung Arjuna via Purwosari dengan menggunakan angkutan umum. Kami sampai di base camp pada pukul 2 siang. Kemudian Fajar mengurus pendaftaran. Setelah selesai, kami beristirahat sejenak untuk melepas lelah saat berjalan tadi. Kurang lebih 30 menit kami beristirahat. Kami memulai perjalanan dan tak lupa berdoa. Berjalan santai, waktu itu jalannya masih lumayan landai dan dikelilingi pohon pinus. Di pohon pinus itu tiba-tiba aku merasa cemas. Aku seperti merasakan ada hawa negatif di sekitar situ. Dalam hatiku, mungkin ini hanya perasaanku saja, gara-gara aku baca artikel itu. Aku pun terus berjalan dan berdekatan dengan Maya, hingga sampailah kami di pos 1. Di situ terdapat sebuah pondok dan semacam bangunan yang berbentuk naga. Kami pun beristirahat sebentar di situ karena waktu itu aku merasa sedikit kelelahan. Lalu dari bawah aku melihat ada satu orang pendaki wanita yang sedang naik. Wanita itu mengenakan kemeja hitam putih
dan memakai ransel berwarna hijau pupus. Ketika wanita itu berjalan melewati pos 1, wanita itu sempat tersenyum kepadaku, seakan dia sedang menyapaku, dan aku pun membalasnya dengan senyum. Tapi anehnya, teman-temanku tidak ada yang merespon, bahkan melihat pun tidak. Mereka malah asyik mengobrol satu sama lain. Kemudian Fajar mengajak untuk segera melanjutkan perjalanan karena mengingat waktu sudah semakin sore. Ketika kami mulai beranjak berdiri, aku bilang pada teman-temanku, "Nah yuk, kita susul orang tadi. Sekalian kita ajak bareng aja berjalan." Mendengar perkataanku itu, teman-temanku terlihat heran. Kemudian Maya bertanya kepadaku, "Orang yang mana Mbak Nia?" Tanya Maya. "Mbak-mbak yang tadi itu loh yang naik sendirian," jawabku sambil menuju ke arah jalur pendakian. "Loh, memangnya tadi ada orang toh?" Tanya Maya kepadaku. "Ada tadi, kalian pada sibuk ngobrol sih," jawabku sambil meyakinkan teman-temanku. Lalu kami lanjut berjalan dan sedikit mempercepat jalannya agar bertemu dengan pendaki wanita yang kuceritakan itu. Jauh berjalan, kami tidak juga menemukan dan melihat pendaki wanita tadi hingga sampailah kami di pos 2. Setelah sampai di pos 2, Fajar bertanya kepadaku, "Mana Nia? Nggak ada orang sama sekali gini kok," tanya Fajar. "Kok cepet banget ya jalannya? Padahal tadi belum lama dia jalan, terus kita juga jalan," jawabku dengan heran. Dalam hatiku berkata, apa mungkin dia udah jalan jauh di depan? Di pos 2 kami tidak istirahat lama, kurang lebih hanya 10 menit. Lalu kami lanjut berjalan menuju pos 3 yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kurang lebih 15 menit berjalan, lalu kami sampai di pos 3. Di pos 3 aku melihat ada sebuah bangunan yang bertuliskan Eyang Sakri. Karena hari sudah mulai petang, kami memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil memakan cemilan. Ketika mereka sedang asyik makan cemilan, tiba-tiba kami dikejutkan oleh pendaki wanita yang tadi aku temui di pos 1. Wanita itu terlihat berjalan dari bawah dan baru sampai di pos 3 tempat kami beristirahat. Melihat itu, aku sangat heran. Padahal tadi dicari nggak ada. Tiba-tiba sekarang sampai di pos 3, gumamku dalam hati. Lalu kami menyapa wanita itu dan mengajaknya bergabung, dan wanita itu menerima tawaran kami. Kemudian dia duduk di sebelahku. Fajar bertanya pada wanita itu, "Sendirian aja Mbak?" tanya Fajar. "Iya Mas," jawab wanita itu. "Kok berani?" "Rumahku dekat sini kok Mas, jadi terbiasa," jawab wanita itu. "Namanya siapa Mbak? Kita kenalan dulu dong, biar akrab," tanya Fajar. "Dewi," jawab wanita itu dengan singkat dan padat. Lalu aku memotong pembicaraan mereka. "Mbak yang tadi ketemu di pos 1 kan?" tanyaku. "Iya mungkin Mbak, saya lupa," jawab wanita itu dengan nada dingin. Lalu Fajar memotong pembicaraan kami berdua. "Oh, jadi Mbak ini yang tadi Mbak Nia lihat." Wanita itu hanya tersenyum. Tepat jam 6 sore, kami melanjutkan perjalanan dan wanita itu ikut berjalan bersama kami. Di dalam perjalanan, aku merasa bahwa ada yang tidak beres dengan pendaki wanita itu. Karena dari gerak-geriknya sudah berbeda. Dia memilih berjalan di posisi belakang. Tapi aku tidak berprasangka buruk dan tetap berusaha berpikir jernih. Setelah kurang lebih 1 jam, kami berjalan sampailah kami di pos 4 yang dinamakan Eyang Semar. Melihat jarak dari pos 4 ke pos 5 tidak terlalu jauh, Fajar memutuskan untuk tidak break terlalu lama. Jadi kami hanya sekedar minum. Lanjut berjalan ke pos 5, aku berjalan di tengah bersampingan dengan Maya. Lalu tiba-tiba aku mencium bau yang sangat wangi, seperti bunga melati.
Karena mencium bau wangi itu, sontak langkah kakiku berhenti dan spontan aku menoleh ke arah Dewi. Karena bau wangi itu bersumber dari arah dia berdiri. Kemudian aku berkata, bau apa ini? Wangi banget. Jalan teman-temanku pun ikut terhenti, dan Maya yang berada di sebelahku bertanya balik, bau apaan Mbak Nia? Setelah pertanyaan Maya itu, bau wangi yang kucium seketika menghilang. Aku menoleh ke arah Dewi. Di situ Dewi hanya diam dan menatap ke bawah. Lalu Fajar memintaku untuk melupakan dan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah kami di pos 5 Mahkotoromo. Di situ kami istirahat di depan bangunan shelter. Dan di shelter itu kami bertemu dengan bapak-bapak. Sepertinya beliau seorang penambang belerang. Kami sempat mengobrol dengan bapak itu, dan bapak itu bilang, "Nek nang Gunung Arjuno, sing hati-hati. Nek iso aja jumlah ganjil." Atau dalam bahasa Indonesia berarti, kalau ke Gunung Arjuna, hati-hati. Kalau bisa, jangan jumlah ganjil. Lalu Fajar menjawab, "Memang kenapa Pak?" "Nek ganjil, biasane bakal ono lembut sing ngatukno. Nek iso nggawa kayu, gawe genepi. Kalau ganjil biasanya bakal ada makhluk halus yang mengikuti. Kalau bisa, bawa kayu untuk menggenapkan," jawab bapak itu sambil menasihati kami. Ya Pak, terima kasih sarannya," jawab Fajar. Tidak tahu kenapa mendengar itu hatiku tiba-tiba berdetak hebat. Aku merinding sekali. Dan ketika kami asyik mengobrol dengan bapak-bapak itu, tiba-tiba Dewi agak menjauh, seakan tidak mau berkumpul bersama kami dan bapak-bapak itu. Setelah kurang lebih 20 menit kami di situ, kami pun berpamitan dengan bapak itu. Kami semua bersalaman dengannya kecuali Dewi. Ketika kami akan meninggalkan pos 5, tiba-tiba bapak itu berpesan lagi, "Jangan lupa bawa kayu ya Mas." Mendengar itu, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Padahal waktu itu kami kan berenam dengan Dewi. Aku berpikir, apakah bapak itu tidak melihat Dewi? Dan aku semakin merasa ada yang tidak beres terhadap Dewi. Singkat cerita, sampailah kami di pos 7 Jawa Dipa pada pukul setengah 10 malam. Kami berniat bermalam di situ dan melanjutkan perjalanan ke puncak besok pagi. Kami mendirikan tenda masing-masing. Dewi membawa tenda sendiri yang berkapasitas 2 orang dan ditempati sendiri. Setelah tenda selesai didirikan, kami semua berkumpul untuk memasak dan makan. Tapi waktu itu Dewi tidak mau makan dengan alasan tidak lapar. Setelah selesai makan, kami pun masuk tenda untuk tidur. Fajar, Herman, Aldi tidur di satu tenda, sedangkan aku dan Maya tidur berdua. Malam semakin larut. Tiba-tiba aku terbangun dari tidurku karena kedinginan. Ketika aku terbangun, tiba-tiba aku mendengar suara berisik di depan tentaku. Karena penasaran, aku membuka sedikit pintu tentaku untuk melihat keluar. Aku benar-benar sangat terkejut ketika melihat keluar. Ternyata di situ ada Dewi yang sedang duduk di depan tentanya seorang diri, sambil bermain ranting yang dicoret-coret ke tanah. Aku ingin menyapa, tapi tidak jadi, karena takut. Aku terus mengintip Dewi dari sela-sela pintu tentaku. Lalu tiba-tiba Dewi berdiri dari duduknya dan berjalan ke arah sebuah pohon yang jaraknya sedikit jauh dari tendanya. Di situ, aku melihat Dewi sedang berbicara, entah dengan siapa ia berbicara. Melihat itu, aku semakin ketakutan. Tapi di sisi lain, aku masih penasaran dengan apa yang dilakukan Dewi. Aku terus melihat Dewi dari sela-sela pintu tenda. Tidak lama kemudian, Dewi terlihat berlari jauh ke dalam hutan hingga aku tidak melihatnya lagi. Karena takut, aku menutup pintu tendaku dan melanjutkan tidur.
dan bibirku terus melantunkan doa agar tidak terjadi apa-apa kepadaku dan teman-temanku hingga akhirnya aku tertidur. Tepat pukul 4 pagi kami semua bangun. Ketika bangun aku melihat tenda Dewi belum terbuka. Lalu aku menyuruh Fajar untuk membangunkan Dewi. Ketika Fajar mendekati tenda Dewi dan akan membangunkannya, tiba-tiba aku dikejutkan dengan kedatangan Dewi yang tiba-tiba dari belakangku. Spontan aku kaget dengan keberadaan Dewi di situ. Lalu Fajar bilang, "Walah, tak kira belum bangun Mbak Dewi." Dewi pun menjawab, "Udah mas, tadi habis buang air kecil." Aku hanya terdiam, karena waktu itu aku melihat raut wajah Dewi tidak terlihat seperti orang bangun tidur. Dan kedatangan Dewi pun tepat dari arah hutan tempat dia semalam berlari. Aku benar-benar ketakutan waktu itu, terlebih ketika aku melihat Dewi. Ketika kami sedang beres-beres, tiba-tiba Fajar menemukan sebuah dompet berwarna ungu. Melihat itu, Fajar mengambilnya dan bertanya kepada kami semua, apakah ada yang kehilangan dompet? Tapi tidak ada satupun dari kami yang kehilangan dompet. Karena tidak ada yang kehilangan dompet, Fajar membuka dompet itu. Ternyata di dalam dompet itu terselip kartu identitasnya Dewi. Ternyata pemilik dompet itu adalah Dewi yang tertinggal. Melihat isi dompetnya berisi surat-surat penting, Fajar pun membawanya dan berniat mencarinya di puncak untuk memberikannya. Singkat cerita, sampailah kami di puncak kurang lebih pukul setengah 10 pagi. Di puncak kami mencari Dewi dan menanyakan kepada pendaki lain apakah ada pendaki wanita yang mengenakan kemeja putih dan memakai ransel berwarna hijau pupus. Tapi tidak ada satupun pendaki lain yang melihatnya. Hingga akhirnya kami berpencar, tapi tetap saja tidak menemuinya. Karena tidak menemukan Dewi, Fajar membawa dompet itu turun dan berniat mengantarkannya ke rumahnya. Karena di kartu identitasnya tertulis alamat rumah Dewi yang kebetulan tidak jauh dari tempat yang akan kami turun nanti. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Kami pun bergegas turun melalui Caru Lawang. Singkat cerita, sampailah kami di padang sabana di jalur pos 3 menuju pos 2. Sabana di situ sangat luas dan sebelah kiri kami terdapat sebuah bukit yang dinamakan Gunung Lincing. Sesampai di situ, tiba-tiba aku melihat Dewi sedang berjalan jauh di atas Gunung Lincing. Aku memberitahu teman-temanku dan kemudian berteriak memanggilnya karena ingin mengembalikan dompetnya. Tapi Dewi tidak mendengar teriakan kami karena jauh. Fajar mengajak kami untuk mempercepat langkah kaki agar bisa bertemu Dewi di pos 2. Karena di pos 2 itu satu jalur dengan Gunung Lincing. Sesampainya di pos 2, kami menunggu kedatangan Dewi. Tapi Dewi tidak kunjung datang. Kami menunggunya hingga kurang lebih 30 menit. Tapi di sisi lain, kami juga ragu antara belum sampai atau Dewi sudah turun duluan. Karena lama menunggu, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan agar segera sampai di base camp. Sesampainya di base camp, kami bertanya kepada petugas apakah ada seorang pendaki wanita yang mengenakan kemeja putih memakai ransel hijau pupus turun lewat sini. Tapi petugas base camp menjawab tidak ada. Kemudian aku menyarankan Fajar untuk membawa dompet itu dan mengantarnya ke rumahnya. Kami pun turun menggunakan ojek. Setelah sampai di Pasar Lawang, Fajar berniat mengantarkan dompet itu seorang diri dan menyuruh kami menunggu di sebuah warung. Karena menurut ojek yang akan ditumpanginya, alamat itu berjarak tidak jauh dari Pasar Lawang. Karena penasaran dengan Dewi, aku ingin ikut mengantarkan dompet itu bersama Fajar. Dan Fajar pun tidak keberatan kalau aku ikut. Berangkatlah kami menuju alamat Dewi. Sesampainya di alamat tersebut, Fajar meminta tukang ojek untuk tetap menunggunya. Fajar mengetuk pintu rumahnya, dan yang membukakan pintunya itu adalah ibunya.
Fajar bertanya kepada Ibu Dewi. "Maaf, apa benar ini rumahnya Mbak Dewi?" tanya Fajar. "Benar, Mas dan Mbak ini temannya ya?" jawab ibunya Dewi. "Iya Bu, tadi kita sempat bertemu Mbak Dewi di gunung dan menemukan dompet ini tertinggal di gunung," jawab Fajar sambil menunjukkan dompet yang ditemukannya tadi. Mendengar itu, ibunya Dewi menyuruh kami masuk dan mempersilahkan kami duduk di ruang tamu. Ibunya Dewi menyuguhkan minuman dingin, lalu kemudian berkata, "Mas, Mbak, terima kasih sudah mau mengantarkan dompetnya Dewi." "Iya Bu, sama-sama. Memang Mbak Dewi belum pulang ya Bu?" jawab Fajar. Lalu sambil berlinang air mata, ibunya Dewi bercerita kepada kami. Minggu lalu, Dewi pamit sama ibu untuk mendaki Gunung Arjuna dan ibu mengizinkan. Dewi adalah anak sulung ibu. Setelah pulang dari gunung, Dewi sempat bilang pada ibu kalau dia kehilangan dompet di gunung itu. Karena teledor, ibu sempat memarahinya. Soalnya waktu itu, surat-surat kendaraan ada di dompetnya Dewi semua. Keesokan harinya, Dewi kecelakaan ketika akan pergi ke rumah temannya untuk mengajaknya kembali ke gunung mencari dompetnya, dan nyawa Dewi tidak terselamatkan. Dewi sudah meninggal 2 hari yang lalu, dan ibu sangat menyesal sudah memarahi Dewi waktu itu. Mendengar cerita ibu itu, kami berdua syok dan turut berduka cita. Ternyata Dewi yang kami temui di gunung itu bukanlah Dewi yang sebenarnya. Kami berdua berpamitan dengan ibunya Dewi untuk pulang. Kami kembali ke Pasar Lawang dan sepakat untuk tidak menceritakan hal ini kepada teman-teman lainnya sebelum sampai rumah. Yang menjadi pertanyaan, kalau dilihat dari hari pendakian Dewi minggu lalu, harusnya dompet itu sudah ditemukan oleh rombongan pendaki lain. Tapi kenapa waktu itu rombongan kami yang menemukannya?